Selamat berjumpa kembali dan saat ini kita akan lanjut dalam mata kuliah pelayanan musik gereja. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai dengan membicarakan tentang bagian pertama atau pembahasan yang pertama dari 6 pembahasan di mata kuliah ini, di mana pembahasan yang pertama itu adalah tentang pentingnya mempelajari pelayanan musik gereja. Nah, pada minggu yang lalu, sekedar untuk mengingatkan kita lagi, ingatkan kita lagi tentang apa yang sudah kita bicarakan pada minggu yang lalu, di mana mengapa penting mempelajari pelayanan musik gereja. Yang pertama adalah pelayanan musik itu ada di dalam Alkitab. Saya sudah mengangkat awal dari musik dipakai di dalam pelayanan. Yang pertama di Perjanjian Lama, kemudian yang kedua di Perjanjian Baru. Jadi itu yang pertama, mengapa penting kita mempelajari pelayanan musik, khususnya pelayanan musik gereja, karena pelayanan musik itu ada di dalam Alkitab. Kemudian yang kedua, mengapa penting kita mempelajari pelayanan musik gereja? Nah, yang kedua ini adalah karena pelayanan musik itu ada di sepanjang sejarah gereja. Jadi sejak permulaan zaman gereja, pelayanan musik itu sudah ada. Ya, kita lihat bersama di Kisah 16 ayat 25 tentang bagaimana Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan, dan melalui persembahan pujian yang mereka naikkan kepada Tuhan, ada mujizat yang terjadi, ada kegemparan yang terjadi, dan Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa untuk menyatakan kekuasaannya. Ya, itu berawal atau dimulai dari bagaimana hamba-hamba Tuhan ini, Paulus dan rekannya Silas, menaikkan pujian kepada Tuhan. Nah, jadi sejak permulaan zaman gereja, pelayanan musik itu sudah ada. Dan itu berkelanjutan sampai sekarang ini. Dan memang dalam pelajaran kita selanjutnya akan ada materi khusus tentang sejarah musik gereja. Kita ikuti saja, nantikan saja sesuai dengan agenda yang sudah diatur, ya, materi itu akan saya bawakan. Jadi kalau yang pertama, mengapa penting mempelajari pelayanan musik gereja itu karena ada di dalam Alkitab, maka yang kedua ini, mengapa penting mempelajari Alkitab, karena pelayanan musik ada di sepanjang sejarah gereja. Nah, berikut yang ketiga, mengapa penting mempelajari pelayanan musik gereja? Karena pelayanan musik gereja atau pelayanan musik adalah bagian dari ibadah. Ya, pelayanan musik itu bagian dari ibadah. Nah, saudara sekalian, peran musik dalam ibadah itu dapat kita temukan di sepanjang sejarah umat Allah. Mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya, sepanjang Alkitab itu
kita melihat ya ada saja kita menemukan tentang pelayan musik dalam ibadah umat Allah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ibadah itu menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Nah, sikap respect, sikap menghargai kita yang kita tunjukkan kepada Tuhan, itu ibadah. Nah, salah satu wujud penghormatan kita kepada Tuhan dalam ibadah adalah bagaimana kita menyanyikan pujian, ya, dengan nada, suara, alat-alat musik, ya, semua komponen yang masuk atau yang disebut musik itu ada. Jadi ketika itu kita bawakan dalam ibadah, maka itu merupakan wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, Alkitab begitu banyak mencatat tentang musik, ya, di dalam ibadah atau musik sebagai bentuk penghormatan umat Allah kepada Tuhan. Ya. Jadi kita pasti akan melihat ketika kita membaca, ketika kita menyelidik Alkitab, ya, di sana banyak kita temukan tentang bagaimana ibadah yang dilaksanakan dengan melibatkan atau ada peranan musik di dalamnya. Ya. Jadi Alkitab banyak mencatat tentang hal-hal tersebut. Namun demikian, ada juga musik yang tidak ditujukan kepada Tuhan, di mana Alkitab juga mencatat mengenai hal itu. Nah, contoh yang dilakukan oleh orang-orang fasik di dalam Ayub 21 ayat 12 itu contoh. Dan mengenai ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, nanti kita akan lihat, ya. Nanti saudara akan periksa di dalam Alkitab, dan kemudian apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, didiskusikan lebih lanjut, maka itu nanti akan kita bicarakan atau akan kita bahas di dalam grup WA. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi, ada juga musik yang tidak ditujukan kepada Tuhan, ya, tidak dipakai dalam konteks beribadah. Dan Alkitab juga mencatat tentang hal-hal itu. Seperti saya sudah katakan tadi, contoh yang dilakukan oleh orang-orang fasik di dalam Ayub 21 ayat 12. Nah, musik yang tidak dilakukan untuk Tuhan, dilakukan untuk tujuan-tujuan. Yang pertama, untuk kesenangan manusia. Ya, kita lihat di dalam Yesaya 25 ayat 5. Jadi musik yang tidak dilakukan untuk Tuhan dilakukan untuk tujuan kesenangan manusia. Kemudian yang kedua, ya, bahwa musik yang tidak dilakukan untuk Tuhan dilakukan untuk tujuan apa? Penyembahan berhala. Nah, itu ada di dalam firman Tuhan, ada dalam Alkitab. Nah, untuk penyembahan berhala ini dapat kita lihat di dalam Keluaran 32 ayat 17 sampai ayat 19. Nah, di sini kita akan melihat tentang bagaimana orang-orang, bagaimana justru umat Allah ya di sini, saudara. Justru bangsa Israel, ketika mereka tidak tahan, mereka tidak sabar menunggu kemunculan Musa, ya, mereka
mendesak Harun untuk membuat patung. Ya. Kemudian kepada patung itulah mereka menyatakan penghormatan dengan cara mempersembahkan musik, mempersembahkan tari-tarian, mempersembahkan lagu-lagu, ya, tetapi tidak ditujukan kepada Tuhan, namun ditujukan kepada berhala. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa pelayanan musik itu bagian dari ibadah. Namun kita harus bedakan juga karena ada pelayanan musik yang tidak ditujukan untuk ibadah. Nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan juga membahas tentang hal ini untuk melihat bagaimana membedakan, ya, persembahan musik untuk Tuhan dan persembahan musik untuk kesenangan manusia serta penyembahan berhala. Dalam materi-materi lanjutan itu akan dibahas. Nah, kita bandingkan, ya, tentang hal ini kita bandingkan dengan Yesaya 24 ayat 8. Ya, Yesaya 24 ayat 8. Kemudian Yehezkiel 26 ayat 13. Kemudian Wahyu 18 ayat 22. Ya. Nah, di sini memperlihatkan bahwa mengenai musik yang dilakukan bukan untuk tujuan memuliakan Tuhan, tidak dipakai untuk ibadah, itu akan berakibat fatal. Ya. Akan berakibat hukuman yang datang dari Tuhan. Jadi apabila ada ayat-ayat seperti ini, saya tidak akan membacakan isi ayatnya, ya, untuk saudara catat saja dan kemudian dipelajari, diselidiki, ya, dan kemudian kita akan bahas itu juga di dalam grup WA. Dan kita datang kepada bagian yang keempat atau bagian yang terakhir dari bahasan kita tentang mengapa atau tentang pentingnya mempelajari pelayanan musik gereja. Jadi pada bagian yang terakhir, ya, atau bagian yang keempat, yaitu pelayanan musik itu berdimensi kekal. Pelayanan musik dalam ibadah, dalam gereja itu berdimensi kekal, ya. Nah, dalam hubungan dengan fungsinya sebagai bagian dari ibadah, pelayanan musik berkelanjutan hingga dalam kekekalan. Kalau kita memperhatikan Yohanes yang menerima wahyu Allah, melihat bahwa di dalam kekekalan pelayanan musik tetap dilakukan. Itu dapat kita lihat di dalam Wahyu 5 ayat 9, kemudian Wahyu 14 ayat 13, kemudian Wahyu 15 ayat 3, di mana pelayanan musik itu ada di dalam kekekalan atau berdimensi kekal. Jadi saudara, kita tahu bersama bahwa ketika kita menjadi umat Allah, kita ditebus oleh darah Kristus, kita menerima anugerah keselamatan, itu berarti kita juga mewarisi kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Kenapa penting kita mempelajari musik, pelayanan musik? Karena pada bagian yang terakhir ini kita sudah lihat pelayanan musik itu berdimensi kekal. Betapa pentingnya pelayanan musik itu. Karena sepanjang sejarah sampai kepada kekekalan, musik itu memegang peranan, ada peranan penting, ya. Apalagi peranan penting itu ada di sektor ibadah, di sektor di mana merupakan bagian inti daripada hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jadi kita
saat ini telah menyelesaikan bagian pertama dari materi kita tentang pelayanan musik gereja, yaitu kita sudah menyelesaikan tentang mengapa atau tentang pentingnya mempelajari pelayanan musik gereja. Tuhan memberkati.